bahwa ramalan Indonesia bubar itu ternyata sudah dituliskan oleh leluhur kita dalam beberapa kitab kuno. Kalau nggak salah ada 4 kitab. Dan meskipun secara spesifik tidak disebutkan tahun 2030, namun tetap saja secara lugas dituliskan tentang kehancuran Nusantara. 4 kitab yang menyebutkan kehancuran Nusantara tersebut antara lain adalah kitab atau serat Jangka Jayabaya, kemudian kitab atau serat Sabdo Palonoyo Genggong, lalu kitab atau serat Babatanah Jawi, dan terakhir adalah kitab atau serat Darmo Gandul. Dan supaya panjenengan tidak terlalu tegang ataupun terbawa suasana, maka Yaki Lanang ingatkan bahwa semua yang ada di dalam kitab atau serat ini sifatnya hanyalah tafsir, bahkan malah banyak yang menganggapnya sebagai ramalan. Jadi anggap saja sebagai penambah wawasan. Ramalan Indonesia bubar yang pertama bisa kita lihat pada salah satu bait di kitab Jangka Jayabaya, yang menuliskan tentang datangnya zaman edan. Sebenarnya kalau Ki Lanang cermati, hampir semua isi Jangka Jayabaya sangat relevan dengan keadaan bangsa kita saat ini. Ya ambil contoh syair yang bunyinya sekilan bumi dipajeki atau sejengkal tanah kena pajak. Nah itu jelas sangat relevan dengan kondisi kita sekarang kan, di mana yang namanya pajak itu makin ugal-ugalan. Yang paling relate ya adalah tentang pajak PBB yang naik sekian ratus persen, atau kalau mau yang paling konyol ya tentang pajak royalti. Jangan-jangan nanti pas habis nyanyi di kamar mandi, kita juga akan didatangi dan ditagih orang pajak. Namun dari semua ramalan yang dituliskan di serat Jangka Jayabaya, yang paling mewakilkan menurut Ki Lanang ya adalah tentang syair yang membahas tentang datangnya zaman edan, yaitu suatu masa ketika logika sehat manusia itu jadi serba terbalik. Contoh yang sudah terjadi adalah situasi kekuasaan yang tidak lagi berdiri di atas kebenaran melainkan di atas tipu daya. Ya gimana mungkin lur Indonesia yang sedang banjir pengangguran dan PHK saat ini, malah dikatakan semakin turun tingkat kemiskinannya. Kalau dengar itu rasanya mau ketawa tapi juga sekaligus kepingin nangis. Jadi ya coba saja panjenengan bayangkan sebuah negeri di mana pemimpin yang naik itu bukan karena kapasitas tapi karena kelicikan bahkan sekedar balas jasa. Atau bayangkan bagaimana kita sebagai rakyat, justru semakin kehilangan kepercayaan. Karena apa ya? Karena kita tahu bahwa yang culaslah yang selalu selamat sementara yang jujur malah dibungkam. Dalam situasi yang demikian itu, tidak peduli seberapa kuat sebuah negara, lama-kelamaan pasti akan rapuh dan runtuh. Kok bisa runtuh? Ya jelas bisa. Karena yang menyangga sebuah bangsa sejatinya bukanlah senjata, melainkan kepercayaan rakyat kepada tatanan hukum dan moral. Serat Jayabaya juga menyebut bahwa hilangnya keperwiraan laki-laki dan hilangnya kehormatan perempuan adalah tanda simbolis dari runtuhnya nilai-nilai dasar masyarakat. Karena laki-laki tanpa keberanian adalah masyarakat tanpa pelindung. Perempuan tanpa kehormatan adalah generasi tanpa masa depan. Jadi lur, sebuah negeri bisa runtuh bukan karena serangan dari luar, tapi malah karena kebobrokan dari dalam. Dan inilah wajah kehancuran Indonesia yang paling mungkin, di mana sebuah bangsa yang besar ini akan terpecah menjadi kepingan-kepingan kecil karena rakyat dan pemimpinnya telah kehilangan arah. Ramalan Indonesia bubar yang kedua bisa kita lihat pada salah satu bait di kitab Sabdo Palonoyo Genggong, di mana menyebutkan bahwa sebelum kebangkitan besar, manusia itu akan kehilangan jati dirinya. Kita semua sudah tahulah ya siapa itu Sabdo Palon. Kalau belum tahu ya beliau adalah penasihat spiritual dari Prabu Brawijaya V. Nah sebelum moksa, Sabdo Palon berkata bahwa setelah runtuhnya Majapahit, orang Jawa akan hidup dalam masa kelam. Mereka akan mengalami rubedo jagat. Maksudnya adalah malapetaka yang mengakibatkan orang Jawa akan kehilangan Jawanya. Hilang Jawane di sini tentu bukan pulau Jawanya yang tiba-tiba hilang begitu saja nggih, melainkan adalah hilangnya jati diri bangsa secara keseluruhan, yaitu sebuah bangsa yang lepas dari akar budaya dan bahasa batinnya sendiri. Lambat laun tapi pasti, hal tersebut akan membuat penduduk atau rakyatnya menjadi terombang-ambing. Akibatnya Nusantara yang dulu begitu kokoh karena berakar pada tradisi, jelas akan hancur pada saat rakyatnya sudah 100% tercabut dari nilai-nilai budayanya sendiri. Tidak berhenti di situ saja Bolo. Sabdo Palon bahkan bernubuat bahwa setelah 500 tahun, dia akan kembali lagi. Namun bukan dalam wujud fisik, melainkan dalam bentuk kesadaran baru yang membangkitkan kembali marwah bangsa. Tapi lur sebelum kebangkitan itu benar-benar datang, Sabdo Palon menyebutkan akan ada masa di mana Nusantara berada dalam huru hara panjang,
yaitu masa ketika negeri ini akan kehilangan arah tanpa kendali, di mana rakyatnya malah akan merasa asing di tanah sendiri. Sehingga kalau menurut Kilanang sendiri, bubarnya negara ya tidak melulu soal perang atau bencana, namun juga bisa tentang hilangnya jati diri yang sejati. Bangsa Indonesia itu sudah ribuan tahun yang lalu punya dalam tanda kutip bajunya sendiri, sehingga jika dipaksa memakai baju bangsa lain, entah akan kekecilan atau malah kebesaran. Nah, jika apa yang dinubuatkan oleh Sabdo Palon itu benar, maka di sini masih akan ada harapan bagi Indonesia untuk kembali berjaya seperti pada masa lalu. Namun yaitu tadi, kita akan dihadapkan terlebih dahulu pada pemusnahan besar, entah secara fisik ataupun metafisik. Ramalan Indonesia bubar yang ketiga, bisa kita lihat pada naskah yang ada dalam kitab Babat Tanah Jawi, di mana menyebutkan hilangnya wibawa raja, bisa membawa pada perpecahan. Babat Tanah Jawi adalah catatan sejarah yang bercampur dengan mitos, namun di dalamnya terselip ramalan yang bisa Kilanang bilang lumayan mengerikan, yaitu Nusantara bisa terpecah menjadi kepingan-kepingan kecil. Gambaran itu miripkan dengan kondisi sekarang di mana masyarakat seolah sedang terbelah, salah satunya ya karena masalah ijazah. Dalam sebuah halaman, disebutkan bahwa ketika negara sudah kehilangan wibawa dari rajanya, maka rakyat akan berebut kehidupan. Maksudnya rakyat sudah tidak lagi percaya pada pemimpin sehingga masing-masing kelompok yang akan mencari jalannya sendiri. Disitulah Jawa akan tercerai-berai menjadi pepetan cilik atau pecahan kecil. Babat Tanah Jawi menegaskan bahwa perpecahan itu bisa terjadi karena hadirnya raja tanpa kewibawaan dan kebijaksanaan, juga ditambah dengan rakyat yang berdiri tanpa tatanan. Kok bisa tanpa tatanan Ki? Yaitu tadi karena sudah tidak adanya kepercayaan kepada pusat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah panjenengan percaya dengan pemerintahan yang sekarang? Sekali lagi ini Kilanang cuma nanya lohia bukan menghakimi, karena kalau menurut Kilanang sendiri, makin kesini kok rasa-rasanya makin ngawur saja. Ngawur di mananya toh Ki? Pasti dulu jagonya kalah pilpres kan? Wah, ini bukan soal kalah menang pilpres lur, namun tentang masa depan bangsa yang sedang dipertaruhkan. Sekali lagi tanyakan saja pada hati nurani masing-masing. Apakah kehidupan berbangsa saat ini makin membaik atau malah makin hancur lebur? Raja atau pemimpin itu harus mampu mewujudkan yang terbaik bagi rakyatnya, dan bukan malah memanjakan orang-orang yang dulu berjasa kepadanya. Jika ingin tahu bagaimana kehidupan rakyat, ya sekali-kali turun ke jalan lihat dengan mata kepala sendiri. Jangan asal percaya dengan data-data para penjilat saja. Nah, yang terakhir tentang ramalan Indonesia bubar ini juga dituliskan dalam kitab atau serat yang namanya Darmo Gandul, yaitu tanah Jawa akan tenggelam dalam Pasulayan. Kalau dulur belum tahu yang namanya serat Darmo Gandul, maka itu ya adalah naskah teks kuno yang cukup kontroversial di mana ditulis setelah runtuhnya Majapahit dengan nada satir. Nah, yang jadi concern, di dalamnya itu ada disebutkan bahwa suatu saat tanah Jawa akan tenggelam dalam Pasulayan atau perselisihan yang tiada henti. Berselisih tiada henti itu maksudnya gimana toh Ki? Ya maksudnya poro penggede atau penguasa itu isinya hanya rebutan power saja. Mereka nggak peduli jika malah rakyat yang menjadi korban. Bahkan ada konten dari sebuah media ternama yang menyebutkan bahwa kemiskinan adalah bisnis bagi sebagian orang. Nggak usah bingunglah, kita ambil contoh aja judol. Rata-rata pengguna judol itu ya adalah kaum menengah ke bawah. Hitung saja berapa triliun tuh peredaran uang judol tiap hari. Anehnya lagi adalah orang yang terlibat sudah secara gamblang disebut, namun kok ya masih aman-aman saja bahkan malah ikut dalam kabinet kekuasaan. Ketika akhirnya rakyat yang menjadi tiang negara sudah tidak lagi menjadi prioritas juga tidak lagi diperhatikan, maka ya jelas mereka akan hidup dalam penderitaan, kehilangan rasa memiliki, dan akhirnya akan membuang yang namanya rasa kebangsaan. Nah, jika rakyat sudah terlalu muak, maka mereka tidak akan lagi peduli dengan kata Indonesia. Karena apa ya? Karena yang mereka pedulikan hanyalah bagaimana caranya agar tetap bisa bertahan hidup. Kalau panjenengan ingat, apa yang kita bahas saat ini sangat selaras dengan video yang berjudul Ramalan Cupu Panjala. Itu saja yang dapat Kilanang sampaikan tentang beberapa kitab yang bisa dibilang berisi ramalan Indonesia bubar. Nggak usah terlalu dipercaya tapi jadikanlah sebagai payung sebelum hujan. Dan terakhir ya jelas salam satu batin, salam satu Nusantara. Wassalam.